saya Bilkis Laila Pratama Putri, saya sebagai ketua kelompok. Saya Muhammad Gabriel Nugroho sebagai anggota. Saya Adinda Rizky Persetia sebagai anggota. Saya Abdul Aziz Muhammad Effendi sebagai anggota. Kami dari UPN Veteran Jawa Timur. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya kami dengan judul Pengelolaan Gas Buang CO2 menuju Green Industry. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Berdasarkan data terbaru, Indonesia menempati peringkat kelima dalam hal emisi gas rumah kaca, khususnya yaitu emisi karbon dioksida. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia menjadi penyumbang emisi terbanyak, yaitu transportasi, sektor industri, dan pertumbuhan ekonomi. Banyak emisi karbon dioksida memiliki dampak yang serius terhadap lingkungan, kesehatan manusia, pemanasan global, dan perubahan iklim. Peningkatan suhu global menyebabkan perubahan pola cuaca ekstrim, kenaikan permukaan air laut, dan meningkatnya frekuensi bencana alam. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini dapat bekerjasama secara global dan kesadaran individu agar dapat mengurangi dampak negatif emisi CO2 dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan, salah satunya yaitu dengan pengelolaan gas buang CO2. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk membandingkan keefektifan penyerapan kadar karbon dioksida menggunakan kalium hidroksida, larutan kalsium hidroksida, natrium hidroksida, dan natrium silika. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui pengaruh laju alir gas karbon dioksida terhadap berat precipitated silika. Tujuan yang ketiga, untuk mengetahui perolehan tertinggi berat precipitated silika pada laju alir gas karbon dioksida. Emisi merupakan pelepasan atau keluarnya zat, energi, atau partikel tertentu ke lingkungan. Karbon dioksida berkaitan dengan segala aktivitas seseorang seperti bangunan, perusahaan, dan suatu negara. Salah satu dampak utama emisi karbon yaitu perubahan cuaca ekstrim. Peningkatan suhu global juga menyebabkan peningkatan kejadian cuaca ekstrim seperti badai, musim kering yang berkepanjangan, dan banjir yang lebih sering. Hal ini berdampak pada kehidupan manusia, pertanian, dan infrastruktur. Karbon dioksida merupakan gas yang terdiri dari satu atom karbon yang terikat dengan dua atom oksigen. Tingkat karbon dioksida dalam atmosfer meningkat secara signifikan sejak revolusi industri. Peningkatan ini menyebabkan peningkatan efek rumah kaca dan pemanasan global. Natrium silikat atau disebut juga dengan water glass yang memiliki rumus kimia Na2SiO3 merupakan senyawa yang terdiri dari ion natrium atau Na+ dan ion silikat SiO3 2-men. Natrium silika ini dibagi menjadi dua, yaitu meliputi metode kering dan metode basah. Metode kering yaitu mereaksikan masin silika atau SiO2 dan metode basah berupa natrium karbonat yaitu Na2CO3. Absorpsi atau biasa disebut dengan penyerapan dan emisi gas karbon khususnya karbon dioksida sendiri memiliki keterkaitan yang erat dalam siklus karbon. Proses absorpsi karbon membantu mengurangi konsentrasi karbon dioksida di atmosfer yang berkontribusi pada efek rumah kaca dan pemanasan global. Gel merupakan metode sintesis nanopartikel yang menerapkan dua tahapan fase yaitu sol dan selanjutnya fase gel. Sol adalah sistem koloid di mana partikel terdispersi berada dalam fase cair sebagai partikel terpisah dengan struktur terorganisir yang tetap dan bergerak secara bebas di dalam medium cair. Sedangkan gel merupakan sistem koloid di mana partikel terdispersi membentuk jaringan 3 dimensi yang terhubung di dalam fase cair. Gel memiliki struktur kaku dan tidak dapat bergerak bebas seperti partikel solid. Bubble column scrubber adalah alat yang digunakan untuk membersihkan gas buang dari polutan dengan menggunakan reaksi kimia dalam cairan. Proses ini terbantu oleh pembentukan gelembung-gelembung gas dalam kolom yang memperluas ruas kontak antara gas dan cairan. Green Industry merupakan suatu pendekatan dalam industri yang berfokus pada pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kinerja keberlanjutan. Tujuannya yaitu untuk menghasilkan produk dan layanan yang ramah lingkungan serta dapat diterapkan di berbagai sektor industri, termasuk industri manufaktur, pertanian, transportasi, konstruksi, energi, dan lain-lain. Metode penelitian yang pertama yakni metode literatur. Metode literatur dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur dari buku, jurnal, dan internet yang bertempat di perpustakaan umum dan perpustakaan UPN Veteran Jawa Timur. Yang kedua, yakni metode eksperimen, dilakukan dengan percobaan yang dimulai dari pembuatan, perbandingan, konsentrasi, sehingga mendapatkan perbandingan yang efektif dalam percobaan pembuangan gas karbon dioksida menuju green industry yang bertempat di Laboratorium Mineral dan Material Maju UPN Veteran Jawa Timur. Yang ketiga, yakni penyusunan makalah yang bertempat di UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya. Berikut adalah alat-alat yang kami gunakan. Yang pertama yaitu ada bubble column scrubber, yang kedua ada spagger, yang ketiga ada tangki penampung, yang keempat ada flow meter, dan yang terakhir ada tabung gas CO2. Adapun bahan yang kita gunakan, yang pertama yaitu larutan natrium silikat, yang kedua aqueous, dan yang ketiga gas karbon dioksida dengan konsentrasi 99,7%. Prosedur yang pertama, kita siapkan natrium silikat dengan mengencarkan konsentrasinya 0,1%, 0,5%, dan 1%. Kemudian kita kontakkan dengan gas CO2. Setelah itu, kita lakukan polimerasi. Hasil polimerasi nanti dapatkan dua hasil, yaitu filtrasi dan endapan. Untuk endapannya sendiri akan kita saring dan kita keringkan dengan oven dengan suhu 100 derajat Celcius selama 6 hingga 8 jam.
Grafik 1 menjelaskan hubungan antara laju alir gas karbon dioksida dengan berat presipitasi silika. Berdasarkan grafik 1, diperoleh hasil hubungan antara laju air gas karbon dioksida dengan berat presipitasi silika, yakni berbanding lurus. Apabila semakin rendah laju air gas karbon dioksida, maka semakin kecil berat presipitasi silika. Begitu juga sebaliknya. Berat presipitasi silika tertinggi yang diperoleh sebesar 116 gram pada konsentrasi natrium silika 1% dengan laju air gas karbon dioksida 3 liter per menit. Kemudian ada grafik 2, menunjukkan hubungan antara laju alir gas karbon dioksida dengan perolehan persentase natrium karbonat. Berdasarkan grafik 2, dapatkan perolehan hasil hubungan antara laju alir gas karbon dioksida dengan perolehan persentase natrium karbonat, yaitu berbanding lurus. Semakin rendah laju alir gas karbon dioksida, maka semakin kecil juga perolehan persentase natrium karbonat dan sebaliknya. Persentase perolehan natrium karbonat tertinggi sebesar 65,07% pada konsentrasi natrium silika 1% dengan laju alir gas karbon dioksida 3 liter per menit. Kesimpulan yang didapatkan yaitu yang pertama, tingkat keefektifan natrium silika lebih tinggi dibandingkan dengan kalium hidroksida, larutan kalsium hidroksida, dan natrium hidroksida. Larutan kalium hidroksida dapat menurunkan kadar gas CO2 sebesar 59,5%. Larutan kalsium hidroksida dapat menurunkan kadar gas sebesar 58,8%. Sedangkan dengan menggunakan NaOH dapat menurunkan kadar gas karbon sebesar 24,3%. Natrium silikat dapat menurunkan kadar CO2 sebesar 65,07%. Lalu yang kedua yaitu didapatkan hubungan antara laju air gas CO2 dengan berat precipitate silika yaitu berbanding lurus. Semakin rendah laju air gas CO2, maka semakin kecil berat precipitate silika, begitu pula sebaliknya. Lalu yang ketiga yaitu berat precipitate silika tertinggi yang diperoleh sebesar 116 gram pada konsentrasi Na2SiO3 1% dengan laju alir gas CO2 3 liter per menit. Nah, berikut ini adalah dokumentasi yang telah kita buat. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum.